CSR Unima Talk Show. CSR Unima Talk Show. Wujud kontribusi sosial, ekonomi, serta pembangunan masyarakat bersama KPU Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM, hits favoritmu. Halo kerabat Unima, selamat datang di Unima Talk Show bersama KPU Kota Magelang. Dan pastinya tema kata kali ini adalah KPU sambut tahapan pemilu serentak 2024. Wah, seperti apakah persiapannya gitu kan? Oke, di studio Unima FM sudah hadir narasumber kita dari KPU Kota Magelang. Ini ketua KPU langsung loh kerabat Unima ya. Ada Dr. Andes Basmar Prianto, Amron MM. Assalamualaikum Pak Basmar. Waalaikumsalam Mas Ferdi. Sehat Pak Basmar? Alhamdulillah luar sehat, biasa, gembira, dan menyambut pemilu, melayani pemilu dengan senyum. Oke. Walaupun di benakku banyak banget pikiran Pak ya. Oke, selamat datang Pak Basmar di Unima FM ya. Ada yang bahasnya kali ini nanti kita bakal buka sesi tanya jawab juga sama kerabat Unima di 0811 2533 876. Jangan lupa nih buat dapetin giveaway cantik dari KPU Kota Magelang. Waduh, ini kerabat Unima ya. Kau bisa dapetin. Wah, keren abis nih kerabat Unima. Ada juga muk. Mungkin cantik-cantik banget loh kerabat Unima. Kamu bisa dapetin, bisa ngopi-ngopi bareng mungkin besok gitu kan, sembari melihat persiapan dari KPU Kota Magelang. Wah, keren abis pokoknya ya. Bahas lagi di 0811 2533 876 pastinya. Kerabat Unima, dengan dikeluarkannya peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, maka sesuai Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, tahapan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi, kalau hari pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, maka kalau ditarik mundur di awal tahapan dimulai gitu kan pada tanggal 14 Juni 2022. Itu artinya saat ini KPU sudah memasuki masa tahapan pemilihan umum atau punya gawe ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang tahapan pemilu 2024, yuk kita langsung tanya ke Pak Basmar. Pak, aku pengen tanya sama Pak Basmar gitu kan. Dengan telah ditetapkannya PKPU nomor 3 tahun 2000 PKPU nomor 3 ya Pak ya, tahun 2022 dan diluncurkannya awal tahapan pemilu 2024. Apa saja sih Pak yang disiapkan oleh KPU untuk memulai awal tahapan ini? Ya, tentunya kan melalui tahapannya. Ini kan KPU mulai menyusun program dan anggaran ya, penyusunan program, regulasi dan anggaran untuk pelaksanaan tahapan-tahapan itu. Dan memang nggak terasa kita kan sudah ini hari yang tinggal 600 hari lagi. Cepat ya Pak ya, coba ya. Jadi dari tahapan pertama tanggal 14 Juni kemarin ini kita sudah berjalan dan sekarang tinggal 600 hari. Tentunya kan semua kegiatan-kegiatan tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan ini sudah mulai disusun oleh KPU. Dan memang KPU sudah menyusun ini PKPU tahapan nomor 3 ini tahapan jadwal dan program. Nah, ini sudah kita susun dan ini dengan dasar PKPU ini kita sudah mulai mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Oke, jadi sudah mulai ada rinciannya juga ya Pak ya untuk besok ya. Oke. Nah Pak, di dalam PKPU nomor 3 tahun 2022 gitu kan tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ini, kira-kira tahapan apa aja sih Pak yang tercantum di dalam PKPU ini? Iya. Dalam PKPU nomor 3 ini kan ada 11 tahapan ya, yang sudah disusun dari tahapan awal, yaitu tahapan penyusunan program dan anggaran serta penyusunan aturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, ini tahapan. Kemudian yang selanjutnya tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Lalu yang ketiga ini tahapan selanjutnya pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Diteruskan dengan tahapan penetapan peserta pemilu, kemudian penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Ya. Selanjutnya juga setelah itu tahapan pencalonan, baik itu pencalonan presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Lalu dilanjutkan dengan tahapan masa kampanye. Selanjutnya ini juga setelah itu masa tenang, ada pemungutan dan penghitungan suara. Lalu penetapan hasil pemilu tersebut. Tahapan terakhir adalah
pengucapan sumpah dan janji presiden serta anggota legislatif. Ada 11 tahapan 11 yang harus tahapan. dilalui ya Pak Iya. nantinya ya. Oke, Pak mungkin masih ada Ketua yang belum jelas tentang tahapan ini. Mungkin bisa Pak Basmar bisa memperjelas lagi kira-kira apa sih tahapannya gitu Pak? Iya. Kalau untuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih, ini kan di mana yang awal ini pemutakhiran daftar pemilih kan pemilih kan merupakan rohnya pemilu itu. Betul, makanya agar semua masyarakat Indonesia ini bisa menggunakan hak pilihnya karena kan hak yang dijamin oleh undang-undang, maka proses pemutakhiran daftar pemilih ini dimulai di awal. Yes. Kemudian juga nanti setelah selesai penetapan daftar pemilih itu, bisa disusun jumlah surat suara yang harus tersedia berapanya, itu betapa pentingnya penyusunan daftar pemilih ini. Lalu yang kedua, ini juga pendaftaran peserta pemilu. Nah, pendaftaran peserta pemilu itu nanti ada di KPU RI ya, ada di pusat karena kan peserta pemilu nanti harus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu. Nanti di tingkat kabupaten kota pun juga akan memverifikasi apakah data yang ada diserahkan dari calon peserta pemilu partai-partai politik itu sama enggak dengan data yang ada di tingkat kabupaten kota secara administratif maupun secara faktual. Lalu setelah pendaftaran nanti kan tentunya penetapan. Betul. Penetapan itu menetapkan jumlah partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat itu berapa. Itu nanti ditetapkan sekaligus nanti di undi nomor urutnya. Lalu penetapan akhirnya kan masa kampanye ya, pencalonan. Kemudian dari setelah peserta pemilu ditetapkan, calon-calon yang mau diajukan sebagai wakil rakyat dan calon kepala negara itu siapa? Itu nanti di tahapan itu. Setelah itu kampanye, mereka harus menyampaikan visi misi program kepada masyarakat untuk menarik simpati masyarakat untuk lalu proses pemungutan dan penghitungan suara. Ini kan juga cukup panjang ya penghitungan suaranya nanti sampai di tingkat pusat baru kemudian ditetapkan peserta pemilu yang mendapatkan kursi dan presiden wakil presiden terpilih. Gitu. Nah, yang menarik di sini kan juga di penetapan ini kan penetapan pemenang peserta pemilu. Ini juga kalau calon dari presiden dan wakil presiden ini lebih dari 2, otomatis nanti akan ada putaran kedua untuk pencalonan untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Ini ada putaran kedua kalau calonnya lebih dari 2. Ya, Pak. Oke. Dan pastinya itu Ketua harus sudah jelas ya Pak ya tentang tahapan-tahapannya lagi gitu. Ada lagi Pak untuk yang mau di share sama Ketua? Nah, selanjutnya kan terkait dengan pemutakhiran ini kan tanggalnya sudah ditentukan ya sebenarnya. Jadi untuk pemutakhiran daftar pemilih ini kan nanti mulainya ini tanggal 14 Oktober berakhir sampai dengan 14 Oktober 2022 berakhir sampai dengan 21 Juni 2023. Lalu pendaftaran dan verifikasi kan peserta pemilu kan harus mendaftar kemudian diverifikasi data-datanya itu. Ini dari tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022. Nah, setelah diverifikasi kemudian ada klarifikasi dan sebagainya, ini nanti ditetapkan ya, tanggal 14 Desember tahun 2022. Ini penetapan peserta pemilu. Selanjutnya setelah ditetapkan maka kan juga pencalonan baik itu presiden, DPD kan ada ya yang ada. DPD Dewan Perwakilan Daerah itu yang kalau di Amerika katanya senator ya, tapi kalau di kita dulu zaman Orde Baru utusan daerah itu masing-masing provinsi 4. Kemudian DPR kan juga dengan 80 dapil di seluruh Indonesia ini kan nanti yang akan berlaga menjadi anggota DPR. Kemudian DPR di provinsi
dan juga DPRD Kabupaten Kota ini mulai tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan 5 November 2023. Ini kan panjang sekali. Betul. Mungkin lalu masa kampanye pemilu. Kampanye pemilu dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Setelah selesai kampanye kan ada masa tenang 3 hari itu. Tanggal 11 Februari sampai dengan 13 Februari 2024. Lalu pemungutan suara itu di TPS tanggal 14 Februari 2024. Kemudian penghitungannya, penghitungan suara ini dari tanggal 14 Februari sampai tanggal 20 Maret 2024 itu rekapannya. Jadi rekapnya kan ada di tingkat TPS, kemudian di tingkat PPK, di tingkat kota atau kabupaten, kemudian tingkat provinsi, lalu di tingkat KPU RI. Oke, cukup banyak juga ya. Nanti tahapannya kita terima ya. Oke, tadi Pak Basmar sempat menyebutkan buat tahap pertama itu adalah tahap pendaftaran peserta pemilu. Pak, itu prosesnya gimana sih Pak? Tahapannya yang pertama itu? Yang pertama ini kan nanti kan untuk menjadi peserta pemilu kan ada persyaratannya. Jadi diantaranya itu mempunyai 1 kantor pusat. Kemudian di tiap provinsi itu ada kesekretariatannya. Lalu di masing-masing provinsi paling tidak ada 75% di kabupaten kota yang ada di provinsi itu. Lalu juga di tiap kabupaten kota itu paling tidak ada 50%. 50% dari jumlah kecamatan yang ada di situ ada kesekretariatan. Selain itu juga jumlah keanggotaan kan, keanggotaan itu di tiap kabupaten kota itu paling tidak 1/1000 dari jumlah penduduk yang ada di wilayah kabupaten kota itu. Selain itu juga keterwakilan perempuan, itu kan harus ada. Betul. Ya. Nah, samping itu juga punya rekening untuk khusus partai politik dan sebagainya. Di antaranya kan seperti itu. Nah, itu nanti yang akan diverifikasi. Kepengurusannya jelas, kesekretariatannya ada, keanggotanya juga memenuhi syarat. Nah, itu yang nanti akan diverifikasi. Proses pendaftarannya seperti itu. Setelah diverifikasi sampai di tingkat pusat, nanti akan diumumkan yang memenuhi syarat dan tidak. Sementara yang belum memenuhi syarat ini masih ada masa perbaikan sebenarnya. Nah, setelah masa perbaikan selesai, ya nanti akhirnya ditetapkan peserta pemilu yang memenuhi syarat itu berapa. Prosesnya seperti itu. Oke, jadi cukup ini ya Pak ya, cukup detail juga ya. Gak ada celah sedikit pun nanti ya Pak ya. Oke, tadi kan setelah tahap pendaftaran gitu kan, dan tahap pemutakhiran data. Nah, ini kapan sih Pak pencalonan presiden dan wakil presiden ini? Nah, pencalonan presiden dan wakil presiden ini pencalonan presiden dan wakil presiden ini sebentar, saya tak buka catatan ini. Betul. Jadi kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut gitu kan, kamu bisa dengerin Unima FM ini gitu ya. Dan pastinya juga kamu bisa bertanya nanti di 0811 2533 876 biar tahu nih tahapannya seperti apa. Ada 11 tahapan dijelaskan sama Pak Basmar tadi gitu kan. Dan pastinya kamu harus tahu dong seperti apa generasi milenial saat ini gitu Pak ya. Oke. Jadi untuk yang tahap pencalonan ini untuk presiden dan wakil presiden itu DPD, ada juga DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten kota juga ini ya Pak ya sudah bertanding ya. Untuk presiden dan wakil presiden ini dari tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023 jadi pencalonannya ya. Lalu pencalonan untuk anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dari tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023. Nah, untuk calon DPD ini ya, calon utusan daerah. Kalau dulu. Tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan
25 November 2023. Nah, yang menarik kan gini Mas Ferdi, ya. Kenapa calon DPD cukup panjang ya? Karena untuk bisa mencalonkan jadi anggota DPD itu kan dia harus punya dukungan. Oh iya. Dukungan suara di satu provinsi itu. Nah, dukungan suara itu harus dibuktikan, harus diverifikasi, benar enggak? Nah, itu makanya kan KPU Kabupaten Kota itu kan harus memverifikasi ya jumlah pendukung, jumlah yang mendukung dia mencalonkan diri itu real enggak? Nah, itu makanya cukup panjang karena ada proses kita mendatangi pendukung itu. Jadi semoga aja besok anggota KPU gitu kan tetap semangat, tetap sehat juga ya Pak ya. Karena prosesnya masih panjang juga. Iya. Oke, terima. Yang pastinya habis ini Ferry bakal tanya seputar apakah ada perbedaan gitu kan kampanye pemilu 2024 dengan pemilu sebelumnya. Kira-kira seperti apakah? Kalau ada perbedaannya ditunggu aja. Yuk, jangan lupa gabung di 0811 2533 876. Kamu bisa mendapatkan giveaway menarik untuk 3 penanya terbaik yang nanti bakal dipilih sama Pak Basmar langsung. Ini dia giveaway-nya Kriwat Unima. Wah, keren habis. Bisa buat ini ya Pak ya. Apa sih namanya untuk nyimpan duit juga bisa, kosmetik juga bisa nih Kriwat Unima ya. Langsung deh di 0811 2533 876. Streaming jangan lupa juga unimafm.com, live Instagram @876 unimafm. 87,6 Unima FM. CSR Unima Talk Show. CSR Unima Talk Show. Wujud kontribusi sosial, ekonomi, serta pembangunan masyarakat bersama KPU Kota Magelang. Masih disiarkan langsung dari kawasan kampus 2 Unima Universitas Muhammadiyah Magelang. Unima Talk Show masih bersama KPU Kota Magelang ya, Kriwat Unima ya. Nah, yang pastinya temanya adalah KPU sambut tahapan pemilu serentak 2024 dan ternyata nih tahapannya banyak banget dan semoga aja besok ke depannya anggota KPU pada sehat-sehat terus ya. Amin. Masyarakatnya juga harus sehat Iya, juga. semua harus sehat ya Pak ya, agar bisa Iya. nanti memilih, ikut partisipasi dalam pemilihan besok nih. Wah, kayaknya rame nih. Oke Pak Basmar, tadi sempat Ferdi singgung seputar ada nggak sih Pak perbedaan antara kampanye pemilu tahun besok gitu kan 2024 dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Iya. Nah, jadi kan kalau di pemilu sebelumnya ya, 2014, 2019 ini kan kampanye itu dimulai waktunya kan 3 hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu ya. Nah, kalau di pemilu 2024 ini kan kemarin RDP ya, kesepakatan antara KPU, DPR dan pemerintah, ini kampanyenya 75 hari. Berarti kan perbedaannya ada di situ. Lalu selanjutnya juga terkait dengan metode kampanyenya. Kemungkinan kita kan nggak tahu ya 2024 itu apakah masih ada dalam masa pandemi atau enggak. Nah, sementara kalau pemilu yang lalu ini kan pemilu 2014 maupun 2019 kampanye ini kan tidak di masa pandemi. Akhirnya kan banyak kampanye yang sifatnya tatap muka itu kan juga dilaksanakan terus-menerus tanpa ada protokol kesehatan. Nah, di tahun 2024 kita nggak tahu apakah masih di pandemi atau enggak. Kalau masih ada di pandemi tentunya ada regulasi yang berbeda. Bagaimana cara kampanye untuk memenuhi protokol kesehatan itu tentunya kan ada metode yang tersendiri. Juga mungkin kampanye melalui media sosial dan sebagainya mungkin akan lebih ditingkatkan. Mungkin itu ya, proses yang berbeda ada di situ. Berarti untuk yang tahun kemarin kan rentang kampanyenya juga beda ya Pak ya? Iya, rentang waktunya kampanye dan juga berbeda. untuk metodenya juga Metodenya beda juga tentunya berbeda ketika di masa pandemi maupun tidak ya. Tapi kan kita nggak tahu, mudah-mudahan saja sudah nggak ada pandemi juga. Ya. Kita berharap semoga udah ini ya, pandemi udah hilang ya. Karena Ya, tadi juga mudah-mudahan. pengen apa sih namanya dengar suara knalpot untuk kampanyenya. Udah lama banget gak dengerin itu Kriwat Unima ya. Oke Pak Basmar, kalau untuk proses pemungutan suaranya sendiri sampai dengan perhitungan suara di pemilu 2024 besok gitu, apakah bakal ada kesamaan lagi gitu dengan pemilu sebelumnya? Ya, kalau proses pemungutan suaranya itu kan masih sama ya, kita dengan cara manual kan.
dengan ada surat suara kita coblos, itu kan masih sama. Iya. Lalu di proses penghitungan suaranya yang mungkin berbeda. Kalau kemarin di 2019 ini kan proses administrasinya cukup panjang ya, dengan berkas-berkas tertulis yang banyak, sehingga waktunya kan membutuhkan waktu lama sampai ada yang diundurkan sekali itu. Kalau sekarang untuk lebih menyederhanakan lagi kan selain ada berkas yang ditulis itu juga nanti menggunakan aplikasi. Oke. Ya, aplikasi ini yang nanti akan lebih menyederhanakan proses penghitungan suaranya. Nah, ada meskipun itu alat bantu, tetapi akan lebih menyederhanakan proses penghitungan suaranya, sehingga tidak dengan berkas-berkas yang begitu banyak seperti yang lalu. Jadi sudah ada mulai inovasi-inovasi yang luar biasa baru nanti ya Pak ya. Diharapkan kedepannya bisa mempermudah nanti gitu kan. Tapi asli itu tetap ada, hasil yang manual itu tetap ada. Ya. Di samping yang untuk masuk aplikasi itu ya. Masuk aplikasi. Oke, Dr. Dima. Ini petugas KPPS harus semangat juga ini besok ya. Nah, petugas KPPS kan lebih nyaman lagi ya. Mungkin juga sementara kan kemarin juga untuk honor KPPS itu kan juga dinaikkan juga, jadi tidak sama dengan yang lalu. Wow, semakin bersemangat lagi itu buat tugas KPPS ya. Oke, Pak, tadi kan sempat di-share juga bahwa kalau misalnya nih yang kepilih tuh menang gitu pada putaran pertama itu ada dua kandidat gitu kan. Nah nanti kalau misalnya ada nggak sih nanti putaran kedua gitu? Pemungutan suara presiden dan wakil presiden, apakah tahapannya nanti juga bakal sama lagi dari awal diulang gitu atau gimana nantinya Pak? Ya. Jadi untuk pemungutan untuk tahapan pemilu presiden dan wakil presiden ya, apabila calonnya lebih dari 2, nanti akan ada putaran kedua, karena calon yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua nanti akan berlaga lagi. Betul. Untuk menentukan siapa yang mendapat suara paling banyak lagi. Nah, itu tentunya akan ada tahapan tambahan lagi. Nah, yang pertama tentunya kan pemilihnya juga nanti akan berbeda, karena kan pemilih hak terdaftar sebagai pemilih ini kan pada hari H ini kan harus berusia minimal 17 tahun. Betul. Nah, di pemungutan suara yang pertama ini kan tanggal 14 Februari ya, kemudian pemungutan suara yang kedua tentunya kan akan tambah lagi jumlah pemilihnya. Nah, ada pemutakhiran dan pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih lagi itu. Lalu juga ada kampanyenya itu kan juga ada kampanye lagi. Selain itu tahapan pemungutan dan penghitungan suaranya juga berubah kan. Lalu penetapan hasil pemilunya ini kan juga berubah, tahapan itu yang dilakukan. Sementara kalau pengucapan sumpah dan janji Wapres itu ya tetap sama waktunya. Waktunya tetap sama. Jadi ada perbedaan nanti di di putaran kedua itu ya. Iya. Oke. Nah, ya pastinya dengan adanya pemilu tahun 2024 besok gitu kan, harapannya dari KPU sendiri seperti apa, Pak? Ya tentunya kita berharap bahwa pemilu ini kan media sarana untuk mewujudkan kedaulatan kita. Ya kita benar-benar kita wujudkan kedaulatan kita dengan menggunakan hak pilih kita sesuai dengan keinginan kita kan. Sesuai dengan jangan terprovokasi dengan politik uang dan sebagainya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam menggunakan hak pilih harapan kita juga rasional, melihat latar belakang, kemudian catatan-catatan yang akan kita pilih, itu yang kita pilih nanti yang kita yakin akan membawa kemakmuran untuk kita semua. Dan juga harapannya nanti jangan sampai pemilu ini yang tujuannya ini untuk menguatkan integrasi bangsa, justru nanti akan menjadi sarana potensi terjadinya disintegrasi. Jangan sampai seperti itu. Nah, tentunya kita harus mampu menyaring-nyaring berita-berita yang sifatnya provokatif, yang sifatnya memecah belah. Kemudian juga harus mampu menganalisis
kebenaran dari berita-berita yang diterima itu. Nah, tentunya kita harus berpikir seperti itu. Harapan kita kalau kita bisa menjadi pemilih yang cermat, yang benar-benar kita dalam menentukan hak pilih ini teliti, cerdas, itu ya pemilu akan akan menjadi media kita untuk semakin bersatu, semakin berkembang dan maju negara kita. Harapan betul. kita seperti itu. Jadi magnet juga nanti Pak ya ke depannya ya. Wow, oke. Dan pastinya untuk anak zaman now, zaman milenial juga harus pinter-pinter tadi kata Pak Basmar untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang hoax, yang belum benar juga gitu kan. Oke, terima kasih Pak Basmar ya. Habis ini kita bakal share pertanyaan yang sudah masuk di 0811 2533 876 yang sudah tanya, siap-siap nanti bakal dijawab sama Pak Basmar langsung. Oke. CSR Unima Talk Show. CSR Unima Talk Show. Wujud kontribusi sosial, ekonomi, serta pembangunan masyarakat bersama KPU Kota Magelang. Terima kasih buat kreator prima yang sudah gabung di 0811 2533 876 ya. Terima kasih banyak sudah tanya seputar tema KPU sambut tahapan pemilu serentak 2024. Oke, langsung ke pertanyaan yang pertama nih dari Pak Agus di Mertayudan, Pak Basmar. Selamat siang, strategi apakah dari KPU untuk mengantisipasi jatuhnya korban anggota KPU yang mungkin kelelahan menghadapi tahapan pemilu yang panjang dan melelahkan pastinya seperti pemilu kemarin Pak gitu. Gimana Pak? Nah, jadi kan antisipasi kita ya kan tadi sudah saya singgung ya. Nanti kita menggunakan alat bantu aplikasi yang namanya sistem informasi rekapitulasi. Nah, itu akan lebih menyederhanakan. Jadi untuk petugas-petugas itu nggak akan menulis administrasi yang banyak. Itu antisipasinya seperti itu. Selain itu juga nanti untuk syarat menjadi anggota KPPS ini juga ada persyaratannya, umur dari 20 sampai maksimal 50 itu kan sudah ada persyaratannya untuk mengantisipasi itu. Betul. Nah, itu antisipasi yang dilakukan oleh KPU. Jadi sebelum menjadi anggota KPPS pun kita periksa kesehatannya. Gitu. Jadi semoga aja bisa nggak ada korban lagi Pak ya. Allah, Amin ya. Oke. Ada Mas Slamet Wahono di Sermo Sumber Arum Royudan Sleman. Halo, selamat pagi. Mau tanya dong, khususnya kalau disabilitas Pak, apakah bisa dibantu cara pendaftarannya untuk pemilih gitu ya berarti ya Pak Yanim ya, terutama khususnya untuk tunanetra. Iya. Jadi untuk disabilitas, untuk tunanetra ini kan nanti semua disabilitas itu kita daftar semua. Kan nanti ada pemutakhiran daftar pemilih. Kita datangi rumah per rumah sesuai dengan kakaknya, kemudian kita tanyakan ada pemilih baru enggak, ada pemilih, termasuk disabilitasnya di situ. Lalu untuk TPS-nya juga nanti dibuat TPS yang aksesibel, jadi mudah oleh disabilitas. Kemudian saat menggunakan hak pilih ya untuk tunanetra itu juga nanti kan ada template, jadi bisa meraba dengan braille itu. Jadi bisa menggunakan hak pilihnya dengan meraba itu. Itu untuk disabilitas kita ada fasilitas, tetap ada fasilitas yang lebih untuk disabilitas itu. Untuk terdaftar pemilih nanti proses pemutakhiran daftar pemilihnya kita datangi rumah per rumah, siapapun yang sudah punya hak pilih tetap kita daftar. Oke, siap ya. Ada juga ini terima kasih buat Vidya di Mertayudan seputar tahapan pemilu tentang kampanye. Apakah dari petugas KPU ada pengawasan dan apabila ada pelanggaran bagaimanakah tindak lanjutnya? Terima kasih Vidya. Ya, kalau terkait dengan pengawasan kampanye, ini nanti ada di Badan Pengawas Pemilu ya. Jadi Badan Pengawas Pemilu yang mengawasi kampanye, kemudian apabila ada pelanggaran itu dari Bawaslu yang nanti akan menindaklanjutinya. Jadi seperti itu, bukan di KPU ya, Pak ya. KPU kecuali ada pelanggaran administrasi, nanti Bawaslu menyampaikan ke KPU, nah KPU yang akan memberi menindaklanjuti masukan dari Bawaslu itu. Oke, siap. April di Magelang, apa yang perlu dicermati dan dipersiapkan oleh masyarakat dengan dimulainya tahapan pemilu tahun 2024 besok, dan apakah peran masyarakat akan berpengaruh terhadap proses pemilu yang akan berlangsung? Ya, jelas berpengaruh ya. Ini kan yang menjadi pemilih, yang punya negara ini kan masyarakat. Makanya masyarakat harus berperan serta di situ, diantaranya kan juga harus memastikan terdaftar sebagai pemilih. Nah, kemudian juga mencegah hal-hal yang mencederai pemilu itu, misalnya mencegah politik uang, mencegah perpecahan, kemudian juga menyampaikan informasi-informasi yang benar, tentunya menyaring berita-berita dengan baik, kemudian disampaikan kepada
lingkungannya, paling tidak di lingkungannya disampaikan. Insya Allah nanti peran masyarakat itu justru sangat penting untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 ini. Oke, siap. Nah, Santi di Ngawen, Pak, bagaimana agar partisipasi masyarakat dalam tahapan ini tidak dimanfaatkan oleh calon tertentu? Nah, tentunya masyarakat kan juga harus melihat calon yang datang itu track recordnya seperti apa. Yes. Kemudian juga masyarakat juga harus benar-benar menyadari bahwa pemilik kedaulatannya itu adalah masyarakat itu sendiri, sehingga ketika menentukan pilihannya ini adalah menentukan masa depannya, masa depan masyarakat dan masa depan negara. Jangan terpengaruh karena iming-iming dan sebagainya, yang jadi dilihat dulu latar belakang dari si calon-calon itu seperti apa, yang kemudian dipilih siapa yang kira-kira nanti bisa mewujudkan kemakmuran bersama, mewujudkan aspirasi bersama gitu. Jadi harus pintar-pintarnya pemilih ya, Pak Iya. ya, jangan mudah tergiur dan tergoyahkan. Oke, tadi Muntilan, untuk yang milenial kan sangat besar sekarang, Pak. Apakah ini juga sudah tersentuh oleh KPU? Nah, tentunya KPU kan sudah sampai sejauh itu ya, sosialisasi yang dilakukan KPU. Nanti kalau tidak di masa pemilu pun kita juga sudah menggunakan media-media yang disenangi oleh kaum milenial. Media sosial kita sudah ada, baik itu Facebook, Instagram, kemudian TikTok dan sebagainya. Kita gunakan semua media-media itu. Dan saat sosialisasi pun kita juga mengundang calon-calon pra pemilih itu juga kita sosialisasi. Kemudian pemilih pemula itu yang kaum milenial tetap kita dilibatkan di situ. Jadi semakin kesini harus semakin bisa mengikuti perkembangan juga ya, Pak ya. Pak Basmar main TikTok? Enggak ya, anggota ya berarti yang lain. Kan sudah ada yang pinter TikTok Pak ya. Bambang main TikTok. Bercanda, Pak. Oke, ada Zakia di Seloboro. Bagaimana caranya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan siapa yang bertanggung jawab? Nah, partisipasi masyarakat itu tanggung jawab kita semua ya, meningkatkan partisipasi. Tapi paling tidak KPU menyampaikan informasi-informasi yang benar. Selain itu, KPU juga mengajak masyarakat untuk jangan pasif. Jadi harus aktif menggunakan hak pilihnya. Aktif di sini dia juga harus dalam menggunakan hak pilihnya harus cermat, harus cerdas, sehingga jangan sampai salah pilih. Maksud salah pilih di sini yang terpilih nanti justru akan dihujat lagi oleh masyarakat. Itu pilihannya kok dihujat lagi, kan aneh. Seperti jadi harus cermat menggunakan hak pilihnya. Peningkatan partisipasi tentunya juga pemerintah, teman peserta pemilu, partai politik juga nanti bersama-sama ngajak agar masyarakat menggunakan hak pilihnya. Tentunya mereka juga harus berani memastikan kepada masyarakat bahwa pemilu ini akan menjadi lebih baik. Seperti itu. Kalau menurut Pak Basmar, apakah besok juga bakal ada yang golput, Pak? Kita harapkan nggak ada lah yang golput. Kita harapkan nggak ada yang golput. Oke, dan semoga aja pasti ini ya pada langsung milih gitu, jangan golput dong. Iya. Karena satu suara menentukan besok ada. Kalau golput kan berarti kan sama saja kita nggak tidak menggunakan kedaulatan yang kita punyai. Padahal kan kita diberi kedaulatan itu ya agar kita bebas menentukan siapa yang akan kita pilih. Kalau kita nggak milih apa-apa, pasif dong kita sebagai warga negara. Betul sekali. Jangan sampai kayak gitu ya Ratu ya. Halo, apa kabar buat Wildan di Blondo? Seberapa besar sih peran partai politik dalam membangun pendidikan politik di Kota Magelang khususnya? Iya. Sangat besar ya, karena pendidikan politik kan partai politik itu harus mampu menyampaikan informasi-informasi tentang sistem politik, tentang kenegaraan, tentang tujuan dari politik itu seperti apa, sehingga masyarakat juga tidak acuh kepada politik, karena kita harus tahu bahwa semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat itu hanya melalui jalur politik. Makanya betapa pentingnya partai politik ketika melakukan pendidikan politik harus dengan sampai masif ya, sampai ke masyarakat tahu bahwa politik itu apa, negara itu apa, partai politik itu apa, tujuan dari partai politik apa, fungsi partai politik apa, fungsi pemilu apa, tujuan pemilu apa, itu harus tersampaikan secara jelas kepada masyarakat. Betapa penting pendidikan politik yang dilakukan partai politik harus seperti itu juga. Tentang kenegaraan juga penting. Ya. Oke. Jadi dan sekarang kan kita banyak ya
seringkali ya memang partai politik itu ada pendidikan 4 pilar dan sebagainya, Iya, itu kan ada. termasuk pendidikan politik itu di situ. Boleh ikut. Oke, kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, boleh deh mampir-mampir ke medsosnya KPU Kota Magelang ya Pak ya. Oh, iya. Bisa langsung ke Facebooknya KPU Kota Magelang, Twitter @KPU_Kota MGL, atau Instagram KPU Kota Magelang, YouTube channelnya jangan lupa juga di subscribe, dilihat juga kalau terima ada Pak Basmar di sana, KPU Kota Magelang pastinya. Dan pasti asik Mas Adi. Coba buka medsos KPU Kota Magelang, nanti insya Allah nanti akan terus pengen ngikuti ya. Yes. Karena bagus sekali. Tim kreatifnya keren Iya. Pak. Oke, terima kasih ya sudah tanya ya. Tadi sempat kita pas di off-air kita sudah memilih 3 Pak ya. Iya. Ya, kita umumkan yang mendapatkan giveaway menarik dari KPU Kota Magelang. Selamat buat Okta di Magelang, ada Wildan di Blondo, dan ada juga tadi Mas Slamet Wahono ya yang di Sleman. Terima kasih banyak. Nanti bakal Ferdi kasih tahu untuk tahapnya seperti apa untuk ngambilnya. Pak Basmar, sisi terakhir, closing statement dari Pak Basmar seperti apa? Untuk kerabat Unima semua ya, terutama pada khususnya ini kerabat pada umumnya kan masyarakat Kota Magelang dan masyarakat Kota Magelang lah ini. Tapi pendengarnya sampai mana-mana nih. Yes, betul. Mari kita menjadi pemilih yang rasional, kita menjadi pemilih yang cerdas. Karena baik buruknya pemilu, baik buruknya negara, ini kan tergantung kita. Jadi kalau kita baik, insya Allah nanti negara akan baik. Itu saja. Oke, terima kasih ya buat Pak Dr. Andes Basmar Priyanto Amron, MM, Ketua KPU Kota Magelang. Salam buat teman-teman di KPU. Ya. Pak Bambang. Terima kasih Ratu sudah gabung ya. Terima kasih banyak sudah dengerin Unima Talk Show dengan temanya KPU sambut tahapan pemilu serentak 2024. Ferdi Hasan pamit. Sampai ketemu besok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi CSR Unima Talk Show bersama